Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Amelia, NIM 208200001. Materi yang saya sampaikan berjudul statistika. Adapun yang akan saya sampaikan, A. Definisi, B. Metode penyajian data, C. Pembagian data. Statistika pendidikan ialah ilmu yang membekali orang yang mempelajarinya tentang cara pengumpulan, mengolah, dan menyusun gejala-gejala yang timbul dari kegiatan interaktif antara dua orang atau lebih dalam kegiatan pendidikan berupa gejala angka yang sistematis dan bermakna. Untuk penyajian data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Penyajian data tunggal diantaranya tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya disebut frekuensi tunggal, karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya diberikan data berikut. Akan dibuat dalam bentuk tabel, karena itu harus dibuat dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan frekuensi menampakkan kemunculan angka tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensi dari 9 adalah 2. Sedangkan untuk 12 muncul sebanyak 3 kali, karena itu frekuensinya 3. Dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, maka kita mengetahui frekuensinya dengan jelas. Misalkan data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian datanya dan digambarkan dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu pada bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai dan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 adalah 2, maka kita gambarkan diagram batang setinggi 2. Dan seterusnya, begitu juga untuk 12, 17, dan 23. Bisa kita lihat, semakin tinggi batangnya, maka semakin tinggi frekuensi nilai yang kita maksud. Yang ketiga adalah diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk keadaan yang berkesinambungan, dengan X adalah nilai dan Y adalah frekuensi. Sehingga kita peroleh titik-titik yaitu 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini kita gunakan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat adalah diagram lingkaran. Diagram ini kita gunakan untuk penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk menentukannya, yang pertama kita tentukan dulu besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data, dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Dalam tabel tadi bisa kita lihat jumlah seluruh data adalah 12. Sehingga untuk menentukan sudut pusat lingkaran pada masing-masing data adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Begitu juga dengan sudut nilai 12 sama dengan 3 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili dengan warna yang berbeda-beda. Dengan demikian, diagram lingkarannya sebagai berikut. Yang kedua adalah data kelompok.
Penyajiannya yang pertama dapat kita lihat yaitu tabel distribusi frekuensi atau TDF. Perhatikan data berikut. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita membutuhkan dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan memuat nilai dengan angka terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, dan 26 sampai 30. Sampai terbentuk dengan interval memuat nilai terbesar yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 sebanyak 3, 6 sampai 10 sebanyak 5, 11 sampai 15 sebanyak 8, dan seterusnya. Nilai 1 sampai 5 sebanyak 3. Jadi untuk frekuensinya diisi 3. Begitu juga dengan 6 sampai 10 sebanyak 5, maka frekuensinya adalah 5 sampai seterusnya. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Dengan cara tersebut, kita bisa melihat informasi untuk kelas-kelas yang lain. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan dalam bentuk batang yang saling berhimpit. Sumbu datar menyajikan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita membutuhkan dan memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Yang pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang, kemudian hubungkan setiap titik tengah menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya sebagai berikut. Yang ketiga adalah frekuensi kumulatif. Diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Kemudian dari tabel berikutnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3, dan banyaknya data yang kurang dari 10,5 adalah 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 ditambah 3 yaitu 16, atau 8 ditambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan
Sumbu X menyatakan X sebagai tepi atas, dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8, 15,5,16, 20,5,23, 25,528, dan 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut hingga menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang lebih dari nilai 25,5 ada 2. Banyaknya nilai yang lebih dari 20,5 di sana ada 5 dan ada 2. Sehingga yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 pada kolom frekuensi menghasilkan 14. Atau bisa juga 7 ditambah frekuensi kumulatif nilai setelahnya, dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5, 30, 5,5, 27, 10,5, 22, dan seterusnya. Sampai pada 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut hingga menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga ogive negatif. Perbedaan antara kedua kurva tersebut adalah ogive positif posisinya naik, sedangkan ogive negatif posisinya turun. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.